Kali ini saya akan membahas tentang analisa dari kelompok kami terkait klaim-klaim yang terkandung dalam kasus tersebut. Di bawah judul atau kasus yang kami bawakan ini yaitu hantu resesi, kian nyata Indonesia waspada, yang kami ambil melalui YouTube. Yang kita ketahui ada 3 jenis klaim yang telah kita pelajari dalam mata kuliah soft skill ini, yaitu yang pertama klaim faktual atau deskriptif, kemudian yang kedua klaim nilai atau perspektif, kemudian yang ketiga klaim subjektif dan non subjektif. Di sini ada 2 klaim faktual yang telah kami temukan, yaitu yang pertama, tsunami resesi kian nyata di depan mata. Dan yang kedua, Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi ekonomi keuangan dunia akan jatuh ke jurang resesi tahun depan. Seperti yang teman-teman dan kita ketahui bahwa klaim faktual itu menunjukkan apa adanya atau tidak bersifat mengarahkan, selalu eksplisit sehingga tidak ada penggolongan yang spesifik, dan juga pembuktiannya dengan benar atau salah. Disebutkan klaim faktual karena klaim faktual mengatakan apa yang ada dan lebih bersifat melukiskan sesuatu. Kemudian kami juga mendapatkan klaim nilai. Hal ini peringatan dari World Bank atau Bank Dunia yang memangkas pertumbuhan globalnya ditandai dengan jatuhnya sejumlah negara pada tahun 2023. Dan yang kedua yaitu sejumlah negara seperti Amerika, Jepang diprediksi juga terseret dalam jurang resesi akibat inflasi yang terus meningkat. Klaim nilai terbagi atas eksplisit dan implisit, terbagi atas moral dan non-moral, kemudian menunjukkan apa yang seharusnya atau bersifat mengarahkan. Sama seperti klaim faktual, pembuktiannya dengan benar dan salah, tetapi kalau untuk klaim nilai kita pembuktiannya dengan baik dan buruk. Kemudian terdapat juga 2 klaim subjektif dan klaim non-subjektif. Klaim non-subjektif yang kita temui yaitu terdapat pada Bank Sentral Amerika mengatakan bahwa pasar Amerika masih kuat kok, buktinya ada 13.000 pekerja baru di tahun 2022. Kemudian untuk klaim non-subjektifnya, yaitu sejumlah ekonom juga masih meyakinkan bahwa Indonesia masih aman dalam menghadapi resesi tahun 2023. Klaim subjektif adalah kebenaran atau ketidakbenarannya tergantung pada apa yang dipikirkan dan dipercaya atau dirasakan oleh sekelompok orang atau seseorang. Sama seperti dengan subjektif, tetapi ada mengandung perbedaan yang mana klaim subjektif mengacu pada kriteria standar pribadi atau personal, sedangkan untuk klaim non subjektif lebih kepada kriteria impersonal atau kriteria yang disepakati bersama. Tentunya kita sering mendengar istilah resesi. Apa sih pengertian dari resesi tersebut? Resesi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan di mana perputaran ekonomi suatu negara menjadi lambat atau buruk. Perputaran ekonomi yang melambat ini bisa berlangsung cukup lama, bahkan tahunan, akibat dari pertumbuhan produk domestik bruto atau disingkat dengan PDB. Suatu negara menurun selama 2 kuartal dan berlangsung secara terus-menerus. Dari National Bureau of Economic Research atau yang disingkat dengan NBER yang terletak di Amerika Serikat mengartikan resesi sebagai kondisi di mana negara mengalami penurunan aktivitas ekonomi secara signifikan dalam kurun waktu beberapa bulan dilihat dari PDB real, penghasilan, tingkat pengangguran, produk industri, penjualan grosil retail. Setelah kita mengetahui mengenai identifikasi dari pengertian resesi, saat ini saya akan menganalisa mengenai penyebab terjadinya resesi ekonomi. Yang pertama, inflasi. Kedua, deflasi berlebihan. Ketiga, gelembung aset yang pecah. Keempat, guncangan ekonomi yang mendadak. Kelima, perkembangan teknologi. Keenam, ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi. Yang ketujuh, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan selama 2 kuartal berturut-turut. Selanjutnya, nilai impor lebih besar dari ekspor, dan yang terakhir adalah tingginya tingkat pengangguran. Argumen yang akan kami ulas di dalam video ini adalah yang pertama, Sri Mulyani memprediksi akan ekonomi dunia yang akan jatuh ke dalam jurang resesi pada tahun depan. Yang kedua, resesi nyata dinyatakan oleh Bank Dunia bahwa adanya pemangkasan pertumbuhan ekonomi serta adanya sejumlah negara yang bakal jatuh ke dalam jurang resesi pada tahun 2023. Argumen deduktif, kebanyakan kalau udah begini banyak negara yang akan mengurangi pengurangan pinjaman kredit modal dan menunda ekspansi, jadi adanya perlambatan di dalam dunia industri.
argumen kontra, yang biasanya argumen ini akan bertentangan dengan argumen sebelumnya, yaitu tentang mengenai resesi. Nah, di argumen ini, lembaga asing ini optimis dengan prospek yang ada di Indonesia dengan adanya kenaikan PDB sekitar 5,2% dari tahun 2022. Yang kedua, setelah minus 1,6% di kuartal 2 tahun 2022, pasar kerjaan Amerika Serikat masih kuat kok, karena ada 315.000 pekerja baru di bulan Agustus tahun 2022. Analisis video yang bersifat deduktif saat disebutkan bahwa ada beberapa negara yang jatuh dalam resesi di tahun 2023 karena turunnya pertumbuhan ekonomi global sebesar 2,9% dari 5,7% di tahun 2021. Amerika, Eropa, dan Jepang diprediksi akan resesi dan resesi akibat inflasi yang terus meningkat dan risiko super kenaikan bunga The Fed yang bisa memicu guncangan ke seluruh dunia. Pengetatan moneter global teragresif sejak 1980. BI menaikkan suku bunga acuan dan terjadi realisasi investasi ke Indonesia yang terancam turun serta guncangan di mana dan tingkat utang negara pada tahun 2023 perlu sangat diwaspadai. Inflasi merupakan suatu kondisi naiknya harga barang atau jasa secara terus-menerus. Dengan adanya kenaikan harga barang atau jasa menjadikan masyarakat memiliki daya beli yang rendah, sehingga berimbas pada penurunan produksi barang atau jasa. Selanjutnya, perkembangan teknologi juga menjadikan penurunan lapangan pekerjaan yang banyak digantikan oleh teknologi seperti artificial intelligence dan robot. Sehingga lapangan pekerjaan akan menurun dan tingkat pengangguran akan meningkat. Dengan demikian, jika tingkat inflasi meningkat dibarengi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat mengakibatkan perputaran ekonomi suatu negara berubah menjadi lamban dan memburuk. Hal ini biasanya disebut sebagai resesi ekonomi. Dalam berita dituliskan bahwa kewajiban Bank Dunia ini akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Sejumlah negara maju seperti Amerika, Eropa, dan Jepang diprediksi ikut terseret ke dalam 7 langkah resesi akibat inflasi yang terus-menerus meningkat dan ternyata Indonesia juga tak luput dari ancaman resesi. Dalam berita tersebut membuat analogi seperti sejumlah negara akan ikut terseret resesi yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Namun, analogi tersebut belum terjadi karena analogi tersebut masih belum bisa didukung karena hanya perkiraan pemerintah. Yang terakhir adalah menganalisa kesehatan berpikir informal. Setelah menganalisis kasus mengenai resesi yang akan dihadapi oleh Indonesia pada tahun 2023, kelompok kami menemukan bahwa dalam berita tersebut ada beberapa kesesatan dalam berpikir. Adapun penjelasan yang akan kami jelaskan dalam kesesatan berpikir tersebut, yaitu 1. Analogi lemah. Yang kedua yaitu ignoratio elenchi atau lereng licin. Pada berita tersebut, terdapat pernyataan yang dianggap salah namun belum terbukti benar. Dalam pernyataan bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia yaitu Sri Mulyani memprediksi ekonomi dunia akan jatuh ke jurang resesi tahun depan. Sri Mulyani mengatakan resesi terjadi karena suku bunga acuan bank sentral di sejumlah negara semakin tinggi untuk meredam inflasi. Namun, hal tersebut masih dalam prediksi yang belum valid kebenarannya dikarenakan suku bunga yang meningkat dan masih dalam peninjauan serta masih belum bisa dibenarkan bahwa inflasi yang membuat seluruh dunia mengalami resesi. Setelah kita mempelajari mengenai identifikasi dan analisa, saat ini saya akan mengevaluasi hal apa yang bisa dilakukan saat terjadinya resesi. Yang pertama, melunasi hutang yang ada. Kedua, jangan boros, usahakan untuk selalu berhemat. Yang ketiga, siapkan dana darurat dan adanya asuransi. Yang keempat, mulai mencari pendapatan tambahan. Yang kelima, berinvestasi dan selalu menabung. Keenam dan yang terakhir, kelola pos keuangan dengan berhati-hati.